Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Tentunya bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Senin 19 Desember 2022. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 11 DPR RI yang memastikan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK tidak akan mengubah jati diri koperasi, yakni koperasi simpan pinjam. DPR menegaskan undang-undang ini akan tetap menjaga identitas koperasi dan menjadi momentum untuk pemurnian koperasi simpan pinjam. Komisi 11 DPR RI memastikan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK hanya akan mengawasi koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan yang menghimpun dana di luar iuran anggota. OJK tidak akan mengawasi koperasi yang berbasis simpan pinjam atau konvensional. Putri Aneta Komarudin menjelaskan, Undang-Undang P2SK tidak akan mengubah jati diri koperasi, yakni koperasi simpan pinjam. Namun, di lapangan, terdapat beberapa koperasi yang melakukan jasa layanan keuangan di luar usaha simpan pinjam, seperti perbankan, asuransi, bahkan investasi digital. Seantero Indonesia ini dan kita memastikan bahwa kita tidak akan mau merubah jati diri koperasi seperti yang selama ini diberitakan. Karena memang kemarin ada beberapa pemilik koperasi yang bertindak secara tidak bertanggung jawab dan akhirnya malah menyelewengkan dana anggotanya. Dan akhirnya koperasinya menjadi bermasalah. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kita memurnikan gerakan koperasi yang mempunyai investasi dari dana pihak ketiga ataupun mengedarkan ataupun mendistribusikan produk-produk yang bukan produk anggota koperasi, misalnya seperti simpan pinjam konvensional antar anggota, tapi mereka mulai memasarkan produk lain dan di luar anggota yang mereka berikan itu nanti akan menjadi kewenangan dari Kemenkop UMKM untuk bisa melimpahkannya terhadap OJK. Diketahui koperasi yang dimaksud merupakan koperasi dengan sistem terbuka atau open loop yang mengumpulkan dan menerima pendanaan di luar iuran anggota koperasi serta memberikan pinjaman pada non-anggota koperasi. Ken dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, guna memastikan kelancaran distribusi BBM menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2023, Komisi 7 meminta PT Pertamina untuk menambah stok BBM di seluruh daerah, serta mengantisipasi terjadinya keterlambatan distribusi untuk menghindari terjadinya kelangkaan BBM di masyarakat. Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang berpotensi terjadi kenaikan penggunaan bahan bakar minyak, Komisi 7 DPR RI mendesak Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM di seluruh daerah, serta mengantisipasi terjadinya keterlambatan distribusi sehingga tidak terjadi kelangkaan BBM di masyarakat. Ditemui di Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hermanto mengatakan, pada saat libur akhir tahun dan Hari Raya Natal, pasti terjadi kenaikan konsumsi bahan bakar minyak. Ia berpendapat, antrian BBM juga akan terjadi pada titik tertentu. Pertamina mengantisipasi terjadinya kelangkaan BBM di masyarakat, khususnya BBM jenis solar. Untuk itu, Bambang mendorong Pertamina menjalankan program pengamanan dan percepatan distribusi BBM ke seluruh daerah. Menjaga ketersediaan stok sepanjang hari, gitu kan. Kita sekarang menjelang Natal dan Tahun Baru, di mana Natal dan Tahun Baru ini pengguna jalan meningkat cukup tajam, ya. Di samping memang Natal dan Tahun Baru sudah begitu, tambah lagi liburan juga. Ya, artinya bahwa konsumsi peningkatan pengguna jalan itu sangat signifikan dan konsumsi bahan bakar pasti meningkat. Oleh karena itu, saya berharap kepada Pertamina dalam hal ini adalah dapat menjaga ketersediaan stok. Bambang berharap tidak terjadi keterlambatan dalam distribusi BBM kepada masyarakat, karena hal ini akan membuat adanya kelangkaan BBM, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan BBM. Untuk itu, masyarakat harus mendapatkan kepastian untuk menghadapi hari libur akhir tahun dengan mudah mendapatkan BBM di pasaran. Hilman Hidayat dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, pimpinan DPR RI meminta TNI dan Polri untuk menindak tegas kelompok kriminal bersenjata di Papua yang kembali berulah atas dugaan melakukan teror dan tindakan keji pembunuhan terhadap warga sipil di Papua. Nah pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Dan pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta TNI dan Polri segera bergerak cepat untuk mengambil tindakan tegas terhadap aksi brutal kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terhadap warga sipil. Dengan tegas, Dasko menyatakan tindakan yang dilakukan oleh KKB itu sudah tidak bisa ditolerir. Pimpinan DPR RI meminta TNI dan Polri untuk menindak tegas kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang kembali berulah atas dugaan melakukan teror dan tindakan keji pembunuhan terhadap warga sipil di Papua. DPR RI menilai insiden yang diduga dilakukan oleh KKB Papua tersebut tidak bisa ditolerir dan harus ditindak tegas dan terukur. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini menyampaikan keprihatinan dan duka cita yang mendalam atas terjadinya insiden yang dilakukan oleh KKB di Papua. Sufmi Dasko berharap kepada TNI dan Polri untuk dapat segera bergerak dan menindak para pelaku KKB yang telah melakukan aksi teror terhadap masyarakat di Papua. Pertama-tama kami ucapkan prihatin dan juga turut berduka yang mendalam atas terjadinya insiden yang dilakukan oleh KKB di Papua, dan tentunya kami mengharapkan bahwa TNI Polri dapat segera bergerak karena hal ini sudah tidak bisa ditolerir karena sudah tidak berkeprimanusiaan menurut kami. Demikian. Selain itu, Sufmi Dasko juga menambahkan perbuatan teror terhadap masyarakat yang dilakukan oleh KKB di Papua tersebut tidak berperi kemanusiaan. Sebanyak 4 warga sipil menjadi korban pembunuhan teroris kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Insiden tersebut terjadi di 2 lokasi, yaitu di Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Puncak beberapa waktu lalu. Zikri Yasir Todenus, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Komisi 5 DPR RI meminta BMKG meningkatkan kesiapsiagaan terhadap perubahan cuaca dan potensi ancaman bencana yang belakangan terjadi di Indonesia. Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia sedang dilanda musim hujan sehingga perlu mewaspadai bencana hidrometeorologi. Cuaca ekstrim dan potensi kebencanaan di masa libur Natal dan Tahun Baru 2023 perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Komisi 5 meminta BMKG meningkatkan sosialisasi informasi cuaca dan deteksi dini serta memaksimalkan quick response kepada masyarakat. Anggota Komisi 5 DPR RI Ishak Meki mengatakan potensi cuaca ekstrim jelang Nataru akan dialami Indonesia. Kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim dan potensi bencana harus diantisipasi dengan baik. Ishak Meki menegaskan BMKG harus lebih menggalakkan penyebaran informasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkini mengenai keadaan cuaca. Harapan kita BMKG agar kiranya betul-betul memantau situasi cuaca maupun hal-hal yang akan terjadi bencana. Anggota Komisi 5 DPR RI lainnya Edi Santana Putra mengatakan, sebagai wilayah Ring of Fire, deteksi dini bencana dinilai sangat penting. Edi berharap dalam persiapan Nataru, pemerintah dapat melakukan persiapan dalam menangani potensi terhadap cuaca ekstrim dan penanggulangan bencana dengan baik. Karena kita kan dikelilingi ini Ring of Fire Indonesia ini, nah ini juga mulailah dilihat kalau ada perumahan kampung-kampung yang di pinggiran tebing gitu ya, yang curam itu harusnya tidak dibenarkan, harus dipindahkan. Nah ini negara harus hadir untuk melakukan perbaikan ataupun mitigasi. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Menjelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, tiket moda transportasi ke berbagai daerah mulai diburu. Untuk itu Komisi 5 DPR RI menilai pemerintah tidak perlu lagi mewajibkan bukti tes COVID-19 sebagai syarat melakukan perjalanan. Karena selain menyulitkan masyarakat, penanganan COVID-19 dan capaian vaksinasi di Indonesia dinilai sudah cukup baik. Komisi 5 DPR RI menilai pemerintah tidak perlu menerapkan peraturan tes deteksi COVID-19 bagi masyarakat yang ingin keluar kota pada masa libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 karena penanganan COVID-19 dan capaian vaksinasi di Indonesia sudah cukup baik. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe menilai dengan berkurangnya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah tidak perlu lagi mewajibkan bukti tes COVID-19 sebagai syarat melakukan perjalanan. Robert menilai masyarakat cukup menjalankan protokol kesehatan saja. Saya kira itu tidak perlu. Ya kan, tinggal bagaimana protap masyarakat untuk selalu menggunakan masker, protokol kesehatan itu sudah cukup. Ya kan, karena masyarakat sudah cukup terbebani ya selama ini. Tiap kali mau ini ada biaya lebih yang harus dikeluarkan untuk PCR, untuk antigen. Anggota Komisi 5 DPR RI Irwan menyampaikan meski tingkat kematian karena virus COVID-19 sudah menurun drastis dan kasus baru COVID-19 hanya terdapat di beberapa daerah saja, pusat-pusat transportasi seperti bandara, stasiun, dan terminal bus harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Tetapi yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya di tahun 2000 ini tidak sebanyak di 2019, hampir sama dengan tahun-tahun yang lalu. Diprediksi 44 juta rakyat Indonesia bergerak, dan menurut saya ini ada justru anomalinya. Kenapa? Padahal COVID menurun tapi kok Nataru kita tidak sebanyak di 2019. Ferdian dan Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK yang baru saja disahkan oleh DPR RI didedikasikan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, undang-undang ini juga didesain dengan konsep Omnibus Law dengan mengintegrasikan sekitar 16 undang-undang di sektor keuangan. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
kembali di TVR 09. Pemirsa, DPR RI secara resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK menjadi undang-undang pada Kamis 15 Desember lalu. Aturan ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahan di sektor keuangan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Dan Undang-Undang P2SK ini pemirsa juga diharapkan dapat mempercepat inklusi keuangan dan meningkatkan stabilitas ekonomi serta mendorong perlindungan konsumen di sektor keuangan digital Indonesia. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dapat disetujui dan untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih. Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa sidang Persidangan 2 tahun sidang 2022-2023, masyarakat Indonesia bisa bernafas lega. Puluhan kasus penipuan investasi bodong yang berkedok koperasi simpan pinjam, modus manipulasi klaim asuransi dengan korban yang tidak sedikit dan jumlah kerugian yang fantastis. Kekhawatiran masyarakat dan para investor akan keamanan dan kejelasan legalitas transaksi aset kripto akan semakin terjawab. Terdiri dari 27 bab dengan 341 pasal, Undang-Undang P2SK memiliki 5 ruang lingkup utama dan masing-masingnya memiliki substansi turunan, antara lain kelembagaan dan stabilitas sistem keuangan, pengembangan dan penguatan industri sektor keuangan, literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen, akses pembiayaan UMKM, dan reformasi penegakan hukum di sektor keuangan. Terdapat sejumlah penguatan baru, seperti aturan jasa usaha bank emas, peran bank pengkreditan rakyat yang kini menjadi bank perekonomian rakyat, pengawasan aset kripto, termasuk pro dan kontra terkait koperasi yang juga masuk dalam pengawasan OJK. Ditemui di Gedung Nusantara 1 baru-baru ini, Putri Aneta Komarudin menjelaskan Undang-Undang P2SK tidak akan mengubah jati diri koperasi, yakni koperasi simpan pinjam. Namun, di lapangan, terdapat beberapa koperasi yang melakukan jasa layanan keuangan di luar usaha simpan pinjam, seperti perbankan, asuransi, bahkan investasi digital. Dan kita memastikan bahwa kita tidak akan mau merubah jati diri koperasi seperti yang selama ini diberitakan. Karena memang kemarin ada beberapa pemilik koperasi yang bertindak secara tidak bertanggung jawab dan akhirnya malah menyelewengkan dana anggotanya. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kita memurnikan gerakan koperasi yang mempunyai investasi dari dana pihak ketiga ataupun mengedarkan ataupun mendistribusikan produk-produk yang bukan produk anggota koperasi, misalnya seperti simpan pinjam konvensional antar anggota, tapi mereka mulai memasarkan produk lain dan di luar anggota yang mereka berikan itu nanti akan menjadi kewenangan dari Kemenkop UMKM untuk bisa melimpahkannya terhadap OJK. Undang-undang ini merupakan inisiatif DPR RI untuk menjawab tantangan perekonomian agar menjadi lebih baik dan mewujudkan sektor keuangan lebih stabil. Usai membacakan hasil rapat dan pandangan mini fraksi dalam rapat paripurna, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolfi menilai saat ini sektor keuangan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga perlu diikuti dengan regulasi yang sejalan perkembangan zaman, mulai dari teknologi, dinamika pasar global, serta dinamika di tingkat masyarakat. Dari sisi otoritas, kita memperkuat otoritas
di bidang sektor keuangan, apakah itu di BI, LPS, OJK maupun di KSSK. Di sisi industrinya, kita memperkuat pengawasan, khususnya perlindungan terhadap konsumen, memperluas ruang lingkup sektor keuangan dalam penggunaan teknologi, memperkuat peran BPR, BPRS, mempermudah akses UMKM, dan sebagainya. Kemudian dari sisi sanksi, tadi sudah disampaikan di paripurna, kita mengedepankan ultimum remedium, artinya kita sanksi itu upaya terakhir. Yang kita inginkan adalah penggantian kerugian ataupun restoratif justice, itu yang kita kedepankan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengapresiasi langkah DPR dalam menguatkan sektor perekonomian. Dengan disahkan RUU P2SK ini, waktunya sangat tepat karena kita sekarang dihadapkan pada tantangan perekonomian baik yang berasal dari global dengan guncangan-guncangan akibat disrupsi geopolitik, disrupsi sisi supply yang kemudian menyebabkan inflasi di negara maju yang tinggi dan kemudian direspons dengan kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas. Ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan terutama melalui sektor keuangan. Lewat Undang-Undang P2SK, DPR RI bersama dengan pemerintah mencoba menjawab segala kekhawatiran akan tantangan di industri keuangan yang terus berubah seiring pesatnya perkembangan zaman, agar masyarakat sebagai pengguna sektor keuangan memiliki jaminan dan kepastian keamanan dalam setiap aktivitasnya. Pemirsa, tentu kita tahu bahwa energi terbarukan menjadi salah satu solusi penanggulangan perubahan iklim yang mengancam dunia. Untuk itu banyak negara yang sudah bermigrasi dari energi fosil menjadi energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Nah pemirsa, kira-kira negara mana nih yang saat ini paling banyak menggunakan energi terbarukan? Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, isu perubahan iklim akibat emisi karbon salah satunya disumbang dari pembakaran energi berbahan fosil. Untuk itu negara-negara di dunia ini saat ini sedang berlomba-lomba untuk bermigrasi dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Nah Elisa dan juga pemirsa, selain ramah lingkungan dan tidak berkontribusi terhadap perubahan iklim, ketersediaan energi terbarukan ini sangat melimpah dan dapat dimanfaatkan terus-menerus secara inklusif.
Dan berikut adalah daftar 5 negara terbesar yang kini telah menggunakan energi terbarukan. Temukan jawabannya dalam segmen Intips berikut ini. Halo pemirsa, seperti yang kita ketahui, di zaman modern seperti sekarang ini, negara-negara di dunia tengah berlomba-lomba menuju penggunaan energi rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan atau EBT. Lalu, apa sih energi baru terbarukan itu? Energi baru terbarukan adalah sumber energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan secara terus-menerus dan tersedia di alam. Energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara bebas dan bisa diperbarui secara terus-menerus karena ketersediaannya di alam begitu melimpah, sehingga tidak perlu khawatir kehabisan sumbernya. Energi terbarukan juga merupakan sumber energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Hal tersebut karena sumber energi terbarukan berasal dari proses alam yang berkelanjutan dan tersedia tanpa batas. Nah, kira-kira negara mana saja ya yang menduduki peringkat sebagai negara pengguna EBT terbesar di dunia? Apa Indonesia masuk ke dalam daftar negara pengguna EBT terbesar juga? Langsung saja yuk kita simak ulasannya berikut ini. Yang pertama, Swedia. Berada di urutan pertama, Swedia merupakan negara pengguna EBT terbesar di dunia. Bagaimana tidak? Pada tahun 2015 saja, Swedia telah memiliki mimpi ambisius, yakni ingin menghentikan penggunaan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil pada tahun 2040. Atas upayanya dalam meningkatkan investasi di bidang tenaga surya, angin, penyimpanan energi, jaringan pintar, dan transportasi bersih, Swedia bahkan disebutkan telah menjadi negara pertama di dunia yang menuju 100% EBT. Peringkat kedua diduduki oleh Costa Rica. Costa Rica adalah negara terkecil kedua di Amerika Tengah yang berbatasan dengan Nicaragua, Panama, Samudra Pasifik, dan Laut Karibia. Prestasi Costa Rica dalam penggunaan energi terbarukan juga sangat membanggakan. Sebanyak 94% kebutuhan listrik di negara ini dipasok dari sumber energi terbarukan. Rinciannya, sebanyak 76% kebutuhan energi negara ini berasal dari pembangkit listrik tenaga air. Sementara 18% sisanya berasal dari sumber energi terbarukan lain, terutama dari energi panas bumi. Yang ketiga ada Skotlandia. Skotlandia sangat mengandalkan energi angin sebagai sumber EBT-nya. Pada tahun 2019, 98% kebutuhan listrik di Skotlandia bahkan sudah dipenuhi oleh EBT tenaga angin. Skotlandia berupaya mencapai emisi nol karbon pada tahun 2045 dan ditetapkan sebagai target yang mengikat secara hukum. Hal ini menjadikan Skotlandia sebagai negara dengan salah satu target iklim paling ambisius di dunia. Kita lanjut ke posisi keempat, yaitu negara asal pesepak bola dunia Mesut Ozil. Benar sekali, Jerman. Sumber energi terbarukan di Jerman berasal dari angin, air, dan matahari sebagai pengganti batu bara, minyak, dan gas bumi. Di Jerman, sumber energi regeneratif semakin sering digunakan. Pada paruh pertama tahun 2018, Jerman telah menghasilkan listrik yang bersumber dari EBT, yang cukup untuk memberi daya pada setiap rumah tangga di Jerman selama setahun penuh. Negeri ini juga memiliki ambisi untuk mencapai target 65% EBT pada tahun 2030. Dan urutan terakhir di daftar ini adalah negeri tirai bambu, Cina. Pada tahun 2017, Cina telah memiliki sejumlah teknologi surya dan kapasitas tenaga angin terbesar di dunia. Cina juga berkomitmen untuk menghasilkan 35% listriknya dari EBT pada tahun 2030 dan membersihkan udara yang tercemar. Cina terus berupaya meminimalisir penggunaan bahan bakar fosil dengan memfasilitasi pemanfaatan batu bara yang aman, cerdas, dan ramah lingkungan. Sejak tahun 2016 hingga 2019, Cina berhasil memangkas lebih dari 900 juta ton kapasitas produksi batu bara usang per tahunnya. Cina juga menerapkan rencana per 5 tahun di sektor energi terbarukan. Rencana 5 tahun ketenaga listrikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan bagian bahan bakar non-fosil.
Rancangan itu terus diperbarui hingga bisa mencapai angka 33% suplai energi nasional pada tahun 2025. Tak hanya 5 negara yang telah disebutkan tadi, penggunaan EBT pun terus digaungkan di tanah air. Hal ini dilakukan dalam rangka proses peralihan sumber energi yang selama ini masih bergantung pada energi fosil dan batu bara, yang diketahui keberadaannya terus menipis bahkan menuju kelangkaan. Mengingat potensi alamnya yang amat besar, tentunya kita semua berharap ke depannya Indonesia mampu menyiapkan energi yang handal dan mandiri dengan tetap mempertahankan pemeliharaan lingkungan hidup. Demikian informasi dan tips kali ini, sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.